menjelaskan bagaimana cara menghitung operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, saya akan menjelaskan penjumlahan terlebih dahulu menggunakan garis bilangan yang ada di depan saya. Yang pertama adalah penjumlahan. Di sini konsepnya adalah A plus B sama dengan C, yang dimana A disebut sebagai bilangan yang ditambah atau posisi awal. Di sini B disebut sebagai penambah dan C di sini adalah sebagai hasil. Apabila penambahnya bernilai positif, berarti nanti kita cara menghitungnya adalah dengan cara searah. Dan apabila di sini penambahnya bernilai negatif, maka menghitungnya secara berbalik arah. Langsung kita masuk ke soal pertama. Di sini ada 3 plus 5. 3 sebagai bilangan yang ditambah atau posisi awal, dan di sini 5 sebagai penambah. Cara menghitungnya adalah kita berdiri pas di angka 3 sebagai posisi awal, lalu kita menghadap ke arah positif, dan di sini ditambah 5, berarti kita menambah 5 angka dengan cara maju searah ke arah positif. Langsung saja kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hasilnya adalah 8. Berarti di sini 3 plus 5 hasilnya adalah 8. Kenapa bisa 8? Karena nilai yang ditambah dan juga penambahnya itu bernilai positif. Jadi menghitungnya kita searah ke arah positif. Jadi di sini angka 8 di positif atau searah. Ini jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Di sini ada 2 plus min 3. Di sini 2 sebagai bilangan yang ditambah sebagai posisi awal, lalu min 3 sebagai penambah. Karena di sini bernilai negatif, berarti nanti kita menghitungnya dengan cara berbalik arah. Jadi kita langsung saja cara menghitungnya, yaitu kita posisi awal berada di angka positif,
Baik, jadi di sini nanti kita akan menghitung dengan cara kita yang pertama berdiri di angka negatif 5. Lalu dalam penjumlahan kita tetap menghadap ke arah positif. Akan tetapi di sini penambahnya bernilai negatif dan di sini ada negatif 4. Berarti kita harus berbalik arah. Langsung saja kita hitung. Negatif 5 ditambah negatif 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Di sini hasilnya adalah negatif 9. Negatif 9 di sini karena kita menghitung dengan cara berbalik arah, berarti di sini negatif 9 dengan cara. Jadi kesimpulannya adalah bilangan pertama menjadi posisi awal pada garis bilangan. Jika menambahkan bilangan positif, maka bergerak ke kanan sesuai dengan jumlah bilangan tersebut. Dan apabila jika menambahkan bilangan negatif, maka cara menghitungnya bergerak ke kiri sesuai dengan jumlah bilangan tersebut. Dan hasil penjumlahan ditunjukkan oleh posisi akhir setelah melakukan pergerakan pada garis bilangan. Baik, selanjutnya yaitu pengurangan. Baik, yaitu kita langsung saja ke konsep. Jadi konsep yang pertama yaitu A dikurangi B sama dengan C. A sebagai bilangan yang dikurang, sedangkan B sebagai bilangan pengurang. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu di sini 8 sebagai bilangan yang dikurang, posisi awal. Sedangkan 5 sebagai pengurang. Langsung saja kita ke medianya. Kita berada di angka 8 dan tentunya kita menghadap ke arah positif. Dan jika 8 dikurangi 5, berarti kita mundur 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jadi hasil dari pengurangan 5 dikurangi 8 dikurangi 5 adalah 3. Untuk soal yang kedua yaitu 6 dikurangi min 3. 6 sebagai bilangan yang dikurang, sedangkan negatif 3 sebagai bilangan pengurang. Nah, jadi jika bilangan positif dikurangi bilangan negatif, kemungkinan hasil besarnya yaitu positif. Baik, langsung saja kita pergi ke medianya. Kita ambil posisi di bagian positif 6. Baik, langsung saja kita menuju ke pengurangnya yaitu negatif 3. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Dan hasilnya adalah positif 9. Jadi hasil dari pengurangan 6 dikurangi min 3 adalah 9. Baik, langsung saja kita soal berikutnya, yaitu min 7 dikurangi negatif 2. Karena di sini
bilangannya sama-sama negatif, maka di sini bilangan negatif 7 sebagai bilangan yang dikurang. Dan sama saja di sini negatif 2 juga sebagai bilangan pengurang. Jika kita pergi ke medianya, kita berada di angka negatif 7. Nah, karena angka pengurangnya sama-sama negatif, maka kita berbalik arah menuju ke arah negatif, dan lalu kita mundur 2 langkah ke belakang ke arah positif. 1, 2, dan sudah ditentukan jawabannya adalah negatif 5. Berikutnya pertanyaan. Konsepnya A dikali B. A sebagai pengali dan B sebagai bilangan yang dikali. Apabila pengalinya positif, maka bergeraknya maju. Dan apabila pengalinya negatif, mundur. Apabila bilangan yang dikali positif, bergeraknya searah, dan negatif balik arah. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, 2 dikali 4. Sesuai konsepnya tadi, 2 sebagai pengali dan 4 sebagai bilangan yang dikali. Karena 2 itu positif, maka kita maju. Karena bilangan yang dikali positif, maka kita searah. Sesuai dengan soalnya, 2 dikali 4 berarti kita melalui 4 titik sebanyak 2 kali. Langkah yang pertama, kita berdiri di titik 0. Kemudian kita menghadap ke positif. Kemudian kita lihat dulu, ini sebagai tahap 1 dan ini sebagai tahap 2. Kita berdiri di angka 0 dan kita lihat dulu bilangan yang dikali. Kita mulai dari titik 0 dan tahap pertama, dan ini tahap yang kedua, melalui 4 titik sebanyak 2 kali. Berarti langsung saja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Kita lihat hasilnya 8. Soal yang kedua, 5 dikali negatif 2. 5 sebagai pengali dan 2 sebagai bilangan yang dikali. Karena pengalinya positif, maka bergeraknya maju, dan bilangan yang dikali negatif, jadi kita balik arah sesuai konsep yang tadi. Ini tahap 1 dan yang ini tahap 2, yang artinya kita melalui 2 titik sebanyak 5 kali. Kita mulai dari 0 dan menghadap positif. Karena bilangan yang dikali negatif, maka kita harus berbalik arah. Dan karena pengalinya
positif, maka kita harus bergerak maju melalui 2 titik sebanyak 5 kali. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Kita sudah bergerak sebanyak 5 kali melalui 2 titik dan hasilnya negatif 10. Soal yang ketiga. Negatif 3 dikali negatif 2. Negatif 3 sebagai pengali dan negatif 2 sebagai bilangan yang dikali. Kita lihat pengalinya dulu, karena negatif maka mundur. Bilangan yang dikalinya juga negatif, maka kita harus balik arah. Ini tahap 1 dan ini tahap 2, yang artinya kita harus melalui 2 titik sebanyak 3 kali. Kita mulai dari angka 0 dan menghadap ke arah positif. Kita lihat bilangan yang dikali. Karena itu negatif, berarti kita harus berbalik arah. Dan pengalinya juga negatif, berarti kita harus bergerak mundur melalui 2 titik sebanyak 3 kali. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Kita sudah melalui 2 titik sebanyak 3 kali dan hasil akhirnya berada di angka 6. Dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian selalu mengacu pada titik akhir yang dicapai pada media garis bilang. Selanjutnya pembagian. Konsepnya A dibagi B sama dengan C. Nah, A di sini sebagai bilangan yang dibagi, atau nanti dia menjadi tujuan akhir. Sedangkan B sebagai pembagi yang akan menentukan arah maju atau mundur. Apabila B positif, maka dia maju. Apabila B adalah bilangan negatif, maka mundur. Lalu C di sini adalah hasil. Oke, langsung saja ke soal. Soal yang pertama, 6 dibagi 3. 6 di sini sebagai bilangan yang dibagi atau tujuan akhir. 3 sebagai pembagi. Nah, 3 di sini adalah bilangan positif, maka arahnya adalah maju. Langkah yang pertama adalah menandai tujuan akhir. Nah, karena tujuan akhir di sini adalah 6, maka kita beri tanda di angka 6. Lalu kita mulai dari 0. Lalu aturannya adalah menghadap ke positif.
tujuan akhir kita ada di sana, ada di positif, maka kita langsung saja jalan searah. 3 titik, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Berarti hasilnya adalah 2. Kenapa dia positif? Karena jalannya searah. Selanjutnya nomor 2. 10 dibagi negatif 2. 10 sebagai bilangan yang dibagi tujuan akhir, negatif 2 sebagai pembagi, dan dia negatif, maka mundur. Langkahnya kita tandai 10. Lalu berdiri di titik 0. Nah, aturannya selalu menghadap ke positif. Karena 2 adalah negatif, maka mundur. Namun tujuan kita ada di depan, maka yang harus dilakukan adalah balik arah. Namun tetap mundur. Di sini adalah 2, maka 2 titik. Caranya 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Negatif 5 karena balik arah. Selanjutnya nomor 3. Negatif 8 dibagi negatif 2. Negatif 8 sebagai bilangan yang dibagi tujuan akhir. Negatif 2 sebagai pembagi, dan karena dia negatif, maka mundur. Caranya kita letakkan penanda di tujuan akhir, yaitu negatif 8. Lalu dimulai pada titik 0. Selalu harus menghadap ke arah positif. Karena negatif 2 ini negatif, maka mundur. Tujuan akhir kita ada di arah sana, berarti kita tidak perlu berbalik arah. Langsung saja 2 titik, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Maka hasilnya adalah 4. Karena searah. Dapat disimpulkan bahwa arah jalan menentukan hasil positif atau negatif. Apabila saat menghampiri tujuan akhir searah, maka hasilnya adalah positif. Apabila saat
tujuan akhir perlu berbalik arah, maka hasil negatif. Itulah tadi cara menghitung operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan media garis bilangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.